Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk akuntansi keuangan 1 ya. Sekarang kita bahas soal ya. Jadi akuntansi keuangan 1 ini sama auditing dia dekat ya. Karena di akuntansi keuangan 1 ini belajarnya per pos ya. Kemarin kita udah belajar bank rekonsiliasi ya. Sebenarnya kas yang benar itu macam mana? Kas yang benar ya, kita belajarnya dari situ ya. Berarti kas yang benar itu bukan menurut buku kita aja ya. Karena kan kita ada ngeluarkan cek, ternyata cek kita belum outstanding cek, ternyata penerima ceknya belum menguangkannya ke bank, sehingga nanti waktu datang rekening koran, maka saldo rekening koran lebih besar daripada saldo kita. Inilah perlu direkonsiliasi gitu deh nanti ya. Itulah dia kas yang benar ya. Itulah yang harus tercantum di dalam neraca per tanggal 31 Desember atau mau tanggal berapa aja, penting setiap bulan harus direkonsiliasi. Ini tadi soalnya sudah diberikan ya, sekarang kita cara menjawabnya ya. Kita lihat dulu pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya, buatlah ayat jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang telah terjadi selama bulan April 2009 di atas. Kemudian yang kedua, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April 2009 apabila besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 2% dari total penjualan kredit. Kemudian yang ketiga, sajikanlah piutang usaha di neraca pada tanggal 30 April 2009. Kemudian dengan mengabaikan pertanyaan nomor 2 dan 3 di atas ya. Dan jika seandainya penyisian piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 2% dari saldo bruto piutang usaha, maka buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 30 April 2009 untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih. Ini soalnya. Sekarang kita lihat soal ya. Soalnya ini katanya gini ya, perusahaan menggunakan metode penyisian dalam mencatat besarnya piutang tak tertagih. Pada tanggal 31 Maret 2009, neraca PT Hijau Daun menunjukkan saldo bersih piutang usaha sebesar 88 juta rupiah, di mana di dalamnya sudah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 27 juta. Jadi kalau kita nanti mau lihat neraca ya, ini neracanya gini ya, kita kan ngambilnya parsial gitu ya. Ini PT Hijau Daun ya. Hijau Daun. Kemudian neraca per tanggal 31 Maret 2009. Maret 2009. Lihat dia ya. Di sini piutang dia namakan piutang usaha ya, piutang usaha gini ya. Kemudian piutang penyisihan piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih ini deh. Kemudian gini ya, sekarang sudah dikasih tahunya di situ bahwasanya ya, saldo bersih piutang usaha adalah 88. Kalau 88 berarti dia di sini ya. Sedangkan penyisihannya dia 27, berarti dia di atas. Kalau begitu piutang brutonya adalah 105 juta. Ini deh. Kalau begitu, piutang brutonya adalah 105 juta. Karena kata tadi, piutang bersihnya, ini ya, piutang bersihnya. Kemudian, ya,
ada transaksi yang terjadi bulan April. Inilah yang mau kita jurnal ya. Jurnal bulan April 2009. Jurnalnya ya. Yang pertama ya, telah terjadi penjualan sebesar 646.200, di mana 30%-nya merupakan penjualan tunai, sedangkan sisanya dilakukan secara kredit. Berarti kalau dia penjualan, berarti di sini cash ya. Kita bikin dulu cash, kemudian piutang dagang, piutang usaha ya, tadi namanya piutang usaha. Piutang usaha, kemudian penjualan. Ini dia kasih tahu tadi sini yang terjadi penjualan sebesar 646. Berarti penjualannya 646.200. Ini kan. Kemudian 30%-nya merupakan penjualan tunai. Berarti 30% kali 646.200. Ini sama dengan ya, 646 kali 30%. Berarti sini 193.800. Kalau dia sudah begini, otomatis piutang usaha adalah selisihnya. Berarti 646.200. Berarti di sini adalah angkanya 452.400. Nah, inilah dia ya. Inilah dia jurnalnya. Kemudian yang kedua, bisa nih ya, kita ngikutin ya. Nanti kita mau bikin ini sampai di bulan April di sini. Macam mana tampilannya dia nanti, ya. Ada beberapa alternatif tadi ya, pertanyaannya. Kemudian terdapat penagihan piutang usaha sebesar 291. Jadi kalau kita tagih, jurnalnya kan cash pada piutang usaha. Cashnya 261. Ini 261 juta. Nah, kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, piutang usaha sebesar 30.34 tidak dapat ditagih dan disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang untuk dihapuskan. Jadi kalau untuk dihapuskan ya, di write off, berarti penyisihan ini ya, penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha ya. Di soal ini kita nggak tahu ya siapa, apa si A, si B, kita nggak tahu karena kita pegang buku besarnya aja ya. Berarti dia 30 340. Ini. Inilah dia jurnalnya. Ya. Maksudnya untuk menjawab yang pertama. Ini dia. Pertama katanya buat layar jurnal. Ini ya, ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua katanya, apabila besarnya estimasi atas beban piutang tak ditetapkan sebesar 2% dari penjualan kredit. Penjualan kreditnya yang mana? Ya. Penjualan kreditnya yang mana ini? Ya. Ini kan awalnya ya, awalnya ini. Berarti penjualan kreditnya ini. Ya. Bisa nangkap ya? Kan waktu ini kan tunai ya. Ini tunai berarti penjualan totalnya ini, berarti ini adalah penjualan kredit. Ini kan sudah pelunasan dari sini ya. Itu dia nanti. Oke, kalau begitu 2%-nya ya. 2% kita menjurnalnya beban piutang atau ya beban piutang tak tertagih pada penyisihan
Ini ya. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 2% kali 452.400. Ini deh. Berarti angkanya ini 452.400 kali 2%. Berarti 9 ya. 9.048. 9.048. Itu dia. Kemudian berikutnya, sajikanlah piutang usaha di neraca pada tanggal 30 April. Ya. Pada tanggal 3, tadi ini 31 Maret, sekarang kita mau bikin gini ya. Ya. PT Hijau Daun ini yang ketiga ya. PT Hijau Daun. Ini neraca per 30 April 2009. Ini kan dah gini ya, kalau kita mau bagi ya, ini gini. Berarti kalau begitu piutangnya berapa? Piutang kita ya. Piutang awalnya kan ini bruto 105 juta tambah ini ya. Tambah 452.400. Nih, kemudian kurang ini 261 juta, kurang lagi 30, berarti 266 ya. Berarti 2 ini tadi 253, piutang usaha 246 ya. 100. Oh, ini 115 ya, salah nih. Ini 88 115. Jadi kalau gitu 115 ya, 115 juta tambah 452.400 kurang 261 kurang 30340 sama dengan 276. Kok lari angkanya ini? Bentar ya. Ini 452 340. Kok gini deh angkanya? Tadi dia penjualannya 646 ya. 646 juta kali 30% sama dengan 193.800 kurang 646.200 452.400 ya. 452.400 kemudian 2% ya. 88 152 tambah 452.400 kurang berarti ya 115 juta tambah 452.400 kurang 261 kurang 3340 berarti 276 ini soalnya tadi 88 646 200 betul 291 ini salah
Ini bukan 261, ini 291. Gini deh. Berarti kalau gitu 115 tambah 452 400 kurang 291 kurang 30 340 246. Berarti di sini ya piutang usaha 246060 gini ya. Ya. Berarti ini tambah ini 291 ya, bukan 261. 291 kurang kredit sama dengan 246060. Kemudian kita mau mencari ya. Cari lagi berapa sebenarnya penyisihan di sini ya. Penyisihan piutang tak tertagih. Ini berapa? Sehingga nanti dapat angkanya gini ya. Ini kan kurang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah ini ya. 27 ya, kita kalau mau kita bikin gini ya. 27.000 27 juta ini kan kredit. Kemudian ini debit. Ini debit 30 340. Kemudian ini penyisiannya kredit. Kalau gitu berapa angkanya di sini? 23 jadi debit ya. Berapa ini jadinya nih kalau menghitungnya nih? Kalau ini tambah ini kurang ini, gitu ya. Berarti 27 juta tambah 9048 kurang 30.340 sama dengan 5708 gini ya, 5708. Berarti kreditnya lebih besar daripada debit, berarti ini kredit ya. Inilah yang kita taruh di sini ya. 5.708.00. Berarti 246 juta. 246060 kurang 5708 berarti di sini 240.352.00 gini deh. Jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi kalau ini tadi neraca awal ya, ditambah jurnal yang di sini ya, kita ini kan hidup ya. Jadi gini ya. Perkiraan neraca ini namanya perkiraan real account, dia hidup. Tapi perkiraan laba rugi dia namanya nominal account. Ini nominal account, ini beban ya. Ini nominal. Ini real account, dia hidup ke neraca. Yang ini enggak. Ini nanti ke laba rugi ya. Ini perkiraan neraca semua namanya real account. Perkiraan laba rugi nominal account. Makanya yang nominal account pada akhir tahun dia harus di closing book, tutup buku. Yang debit lawannya kredit gitu, baru dia nanti dapat berapa laba, berapa rugi. Jadi dia dapatnya seperti ini. Kita lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir ini dengan mengabaikan pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, maksudnya nomor 2 dan nomor 3 itu berarti ini tetap ya. Jika seandainya penyisihan piutang tak tertagih, jika yang ditetapkan sebesar 2% dari saldo bruto piutang usaha, maka buatlah ayat jurnal penyesuaian diperlukan pada tanggal 30 April 2009. Kita kan sebelumnya
ya. Sebelum ini kita kan udah ada menceritakan macam mana dia nanti kalau diambil dari neraca, bagaimana kalau dia diperhitungkan dalam laba rugi. Kalau dalam perhitungan laba rugi dia seperti ini, ya. Jadi dia ikut. Sekarang dia minta 2% dari bruto ini, ya. Ini kan net. Inilah namanya net realizable value, ya. Net realizable value. Gitu dia, ya. Ini dia yang ini. Ini bruto. Dia minta macam mana sebenarnya adjustment. Ini adjustment, ya. Yang ini. Sekarang kita hitung, ya. 246 2% kali 246 060. Nih. Gitu, ya. 246 060 kali 2%. Ini berarti 4921200. Ini dia. Ini pertanyaan nomor 4, ya. Nomor 4 nih. Ini. Ya, pertanyaan nomor 4. Jadi inilah dia, ya. Jadi kalau begitu, kalau kita nanti mau lihat neraca, ya, neraca gini. Nah, ini neraca per itu, ya. PT Hijau Daun. Ini neraca per 30 April 209. Kita tadi kan piutangnya kan piutang usaha. Ini angkanya kan ini, ya, 246 060. Karena kita tadi ngambilnya dia minta dari sini, ya, berarti inilah langsung sebagai penyisihan, ya. Ini namanya penyisihan piutang tak tertagih. Angkanya 4921200. Kalau gitu saldo bersihnya, ya, 246060 ribu kurang 4921200. Berarti saldonya ini, ya, 241138. Ini deh. Kalau begitu berapa adjustmentnya, gitu, ya? Berapa adjustment? Kan tadi katanya kan dia mau sampai sini aja, ya. Ini kan enggak, ya. Kan poin tadi. Jadi kalau kita mau lihat adjustmentnya, ya, balik kayak tadi nih, ya. 27 juta kredit, ya. Nih, ini kan hidup, ya. Ini 30340. Ini debit. Kemudian yang tadi, ya, dia bilang kan nggak ikut, ya. Kalau nggak ikut, ya, yang ini tadi pertanyaan ini 2 dan nomor 3. Ini 2, ini 1 2. Ini nggak ikut, ya. Kalau nggak ikut, udah. Dia maunya balik tadi kayak tadi, ya. Dia maunya kredit di sini. Angkanya 4921200. Kalau begitu berapa adjustmentnya di sini, ya? Ini dia. Supaya dapat ini kredit, ya. Bisa ngikutin, ya. Ini sama ini. Jadi kalau gitu 27 gimana ini? Supaya hasilnya nih, kalau tadi kan kita jumlahkan ini tambah ini kurang ini kan sama dengan ini. Sekarang hitungannya dia maunya hasilnya ini berapa di sini. Adjustment kita tadi kan yang ini. Sekarang berapa adjustment yang di sini, ya? Bisa berapa itu kalau gitu? Kita mau hitung. Kalau seandainya 27
27 juta tambah 4921 ya, buat 21 kurang 33 40 1581. Jadi kalau dia begitu ya, yang sudah ada tadi delapan dua enam puluh 246 ini 246 kali 2% sama dengan ini 340 berarti adjustmentnya berapa kita bikin di sini ya, coba nanti dicari ya, supaya hasilnya ini, itu dia, supaya hasilnya ini. Jadi kalau dia begitu, cuman carinya ini supaya kredit ini sama dengannya ini ya. Jadi kreditnya harus berapa itu? Rp8.200.000. Kalau kita bikin 8.200.000 8.261 ya. Berarti di sini 8.261.200 ini harus kredit ya. Ini dia. Jadi maksudnya 27 juta ya, kurang tambah ini, tambah 8.261.200 kurang 3340 nih sama dengan 4922. Berarti ini yang di adjust ya. Jadi kalau gitu adjustnya ini ya, kita ganti aja ya. Ini berarti 8.261.200 ini 8.261.200. Jadi kalau nanti kita lihat di neraca lajur ya, dia waktu adjustmentnya ini angkanya ya. Cara carinya berarti ini kurang lagi ini sama dengan ini ya. Oke, itu aja. Kalau sudah ya, kita soal nanti kerjakannya. Oke, kita sampai sini aja dulu. Nanti minggu depan kita udah meet ya, pelajarin apa yang udah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.